Yosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Sedekia, 20 raja-raja Yehuda. Yerobeam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Aham, Ahasya, Yoram, Yehu, Yoahaz, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Peka, Hosea, 19 raja-raja Israel. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Saya percaya kalau kalian semua sehat-sehat ya, karena Bapak selalu memelihara dan menjaga anak-anak yang dikasihinya. Sekarang, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, saya percaya kalau dalam hati kalian ada kerinduan dan belajar dengan sungguh-sungguh dengan sikap yang benar. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan tangan kita dan pejamkan mata dan berdoa bersama. Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu lagi. Kami sungguh rindu dapat berkumpul di rumah-Mu dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami berdoa agar bisa segera kembali ke rumah-Mu dan berkumpul bersama lagi. Kami berdoa, tolong agar Kau membuka telinga dan hati kami, agar kami bisa mendengarkan dengan penuh fokus dan firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yoahaz. Apakah Alkitab kalian sudah siap? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia hidup menuruti dosa Yeroboam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Anak-anak, apa kalian masih ingat kalau kita sedang belajar tentang apa? Sekarang, kita sedang belajar tentang raja-raja di Israel Utara. Dan sejak minggu lalu, kita sedang belajar tentang dinasti kelima kerajaan Israel Utara. Berbeda dengan Yehuda Selatan, di mana semua raja-rajanya adalah keturunan Daud. Israel Utara dipimpin oleh dinasti yang berbeda-beda. Dan hari ini, kita akan belajar tentang Raja Yoahaz. Yoahaz itu raja yang seperti apa sih? Dan apa yang bisa kita pelajari dari dia? Mari kita lihat bersama-sama ya. Yoahaz adalah putra dari Yehu, dan ia adalah raja kedua dari dinasti kelima kerajaan Israel Utara.
Ia juga merupakan raja ke-11 dari Israel Utara. Ia merupakan raja yang jahat. Yoahas naik tahta pada tahun ke-23 zaman Yoas dari kerajaan Yehuda Selatan, dan ia memerintah selama 17 tahun lamanya. Arti nama Yoahas sendiri adalah Tuhan yang memegang, menyangga, atau Tuhan menopang. Lalu kenapa dia bisa disebut sebagai raja yang jahat? Apa saja jejak sejarah yang ia lakukan dan dicatat di Alkitab? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Yoahas melakukan perbuatan jahat di mata Allah, sehingga menerima murka Allah. Yoahas mengikuti dosa-dosa Yerobeam dan menyebabkan murka Allah bangkit terhadap Israel. Allah tidak dapat lagi membiarkan dosa bangsa itu. Makanya murkanya menyala-nyala pun meledak akhirnya. Mari kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Seperti demikian, murka Allah yang menyala-nyala tampak sebagai tindakannya yang menyerahkan kerajaan Israel Utara kepada Raja Hazael dan putranya Ben-Hadad dari Aram. Sepanjang pemerintahan Yoahas, murka Allah telah membuat Israel menerima penindasan dari Aram. Dan dari sudut pandang rohania, petaka ini adalah cara pemeliharaan Allah menghukum Israel. Yang kedua, Yoahas memohon belas kasihan Allah dan dibebaskan dari tangan Aram. Yoahas tidak dapat menahan penindasan Raja Aram yang terus berlanjut. Maka ia mencari Allah pada akhirnya. Allah mendengarkan doa Yoahas dan mengirimkan seorang penyelamat kepada Israel dan mengizinkan mereka lepas dari cengkraman bangsa Aram. Dari tindakan Allah menyelamatkan Yoahas tersebut, ada 3 arti besar yang ditunjukkan. Yang pertama, penyelamatan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan memegang bahkan orang-orang yang telah mengambil jalan dosa, asalkan segera bertobat dan dengan tulus mencari pertolongannya. Yang kedua, Allah memegang Yoahas untuk menggenapi janji yang telah dibuatnya dengan Yehu. Janji bahwa 4 generasi keturunan Yehu akan memerintah atas Israel Utara. Yang ketiga, Allah melindungi kerajaan Israel Utara dari bangsa Aram berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan tetapi, kerajaan Israel Utara terus menyembah berhala dan mengikuti cara hidup Yerobeam. Maka, hal tersebut menimbulkan murka Allah. Akan tetapi, Allah tetap melindungi Israel Utara agar mereka tidak dihancurkan. Yuk kita baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 6. 1, 2, 3. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Bahkan dalam murkanya, Allah tetap memberikan belas kasihan dan kasih serta menolong Israel yang tidak layak mendapatkan kasih karunia.
Semua itu karena perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Walaupun dengan kasih sayang demikian, Yoahas melupakan kasih Allah dan mulai melakukan dosa lagi. Ia mengkhianati kasih karunia dan tidak memiliki syukur. Maka Allah mengirimkan Raja Aram untuk menghakimi Yoahas lagi. Akan tetapi, Raja Aram meninggalkan jumlah minimal pasukan yang diperlukan untuk mempertahankan kedamaian dalam negeri dan menghancurkan pasukan lainnya yang tersisa. Saat Yoahas mencari Allah untuk melepaskan diri dari tekanan bangsa Aram, Allah menyelamatkannya. Akan tetapi, di saat Yoahas melupakan tangan kasih Allah dan menyembah patung Asyera, Allah memberikan kepada Yoahas kesusahan yang lebih besar dari sebelumnya. Jika seseorang yang telah bertobat di hadapan Allah berdosa kembali, ia akan menerima kesusahan yang lebih besar lagi. Ketika Allah memegang kita dengan perhatiannya, kita tidak boleh melewatkan kasih karunia itu, dan kita harus memegang dan menyimpannya sampai akhir. Jadi anak-anak, melalui pelajaran Raja Yoahas hari ini, apa yang bisa kita petik dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita harus ingat akan kasih karunia Allah yang selalu mengasihi umatnya. Yoahas yang telah jatuh ke dalam jalan dosa, ketika ia bertobat, Allah mencurahkan begitu besar kasih dan kasih karunia kepadanya. Allah menyelamatkan dia dari bangsa Aram. Yang kedua, kita harus bertobat dengan sepenuh hati dan tidak mengulangi dosa yang sama. Kita tadi lihat kan, Raja Yoahas sudah bertobat, tapi setelah itu ia lupa akan kasih karunia Allah. Dan ia melakukan kesalahan yang sama. Maka Allah memberikan hukuman yang lebih besar kepada dia. Jadi anak-anak, ketika kita bertobat, kita harus menetapkan diri untuk benar-benar menyadari kesalahan kita dan tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami hari ini. Kami berdoa Bapa, dengan kasih karunia-Mu, Engkau menuntun kami, agar kami tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Agar kami bisa menjadi anak-anak yang terus mengingat kasih karunia-Mu. Kami berdoa agar kami bisa terus hidup dengan penuh rasa syukur. Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yeah!